Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk pedoman kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali boleh merenungkan dan membaca firman-Mu. Karena itu, pimpinlah kami ya Bapa, dan urapi kami agar kami mengerti dan memahami serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pagi hari ini saya beri judul Panjang Umur Adalah Anugerah, yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Perikop ini diberi judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita lanjutkan perenungan kita hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Po Kemang Pratama yang ke-29, yang tepatnya pada tanggal 30 Agustus kemarin, dan telah kita rayakan pada hari Minggu 29 Agustus. Kiranya Gereja Po Kemang Pratama dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan tetap eksis menjadi saksi Kristus seperti visi dan misi gereja kita, yaitu bersatu dalam kasih menjadi saksi Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Alkitab kita mengenal banyak tokoh yang berumur sangat panjang. Bukan hanya 100 tahun, melainkan sampai 900 tahun. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Beberapa di antaranya yaitu Adam, ia berumur 930 tahun. Set berumur 912 tahun. Enos, anaknya Set, berumur 905 tahun. Lalu Kenan, anaknya Enos, berumur 910 tahun. Mahalalel, anak Kenan, berumur 895 tahun. Yared, anak Mahalalel,
berumur 962 tahun. Metusala anak Henok berumur 969 tahun. Lamek anak Metusala berumur 777 tahun. Dan Nuh berumur 950 tahun. Sem anaknya Nuh berumur 600 tahun. Lalu, apakah saat ini kita masih pernah menemui orang-orang yang mencapai umur ratusan tahun seperti mereka? Oh, hampir tidak pernah ya. Beberapa orang memang mungkin tercatat telah berumur sangat tua. Namun itu pun hanya berkisar 100 tahunan saja. Dan itu pun sudah sangat jarang sekali. Ada pendapat, para ilmuwan memperkirakan bahwa batas rata-rata usia manusia di Amerika dapat mencapai 100 tahun sebelum akhir abad ke-21. Mereka mengatakan bahwa unsur genetik yang mengendalikan penuaan dapat direkayasa untuk memperpanjang usia hingga lebih dari 70 sampai 80 tahun seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Namun babak pamungkas dari hidup tetap terbaca. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa yang menuliskan kata-kata itu menyamakan keberadaan kita dengan rumput yang tumbuh subur di pagi hari, yang kemudian lisut dan layu di waktu petang. Itu ayat yang kelima dan keenam. Walaupun Musa hidup sampai usia 120 tahun, kita bisa baca dalam Ulangan 34 sampai ayat yang ke-7. Tapi ia selalu mengingat bahwa umur manusia itu singkat. Karena itu ia berdoa dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang terkasih, Khairil Anwar dalam puisinya Aku mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Harapan senada sering kita temukan dalam acara ulang tahun. Itu semoga diberi umur panjang. Memiliki umur panjang, sehat, dan bahagia menjadi dambaan banyak orang. Persoalannya, tidak ada orang yang dapat menambah umur atau membelinya sekalipun ia adalah orang berduit, orang kaya, milioner sekalipun tidak dapat membelinya. Karena kematian tetap saja membayangi dan membatasi masa hidup manusia. Sebetulnya bolehkah kita berdoa meminta panjang umur pada Tuhan? Jawabannya tentu tergantung motivasi di balik permintaan tersebut. Ada orang yang ingin panjang umur karena sebenarnya hanya karena takut mati. Lalu apa gunanya panjang umur namun dibayang-bayangi takut mati? Ada yang ingin hidup lebih lama karena merasa belum memberi kontribusi apapun bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia ini. Motivasi seperti ini tentu sangat mulia. Namun pada akhirnya kedaulatan Tuhanlah yang menentukan pendek dan panjangnya umur seseorang. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Anda hidup? Banyak orang hidup hanya sekedar numpang lewat, sibuk mencari uang dan menikmati hidup. Kehadirannya tidak memberi sumbangsi apapun bagi dunia sekitar. Melaluinya dunia tidak menjadi lebih baik. Malah ada orang yang hidupnya selalu menebar masalah. Untung tidak semuanya begitu, karena masih juga ada orang-orang yang berhasil yang mengubah dunia. Misalnya seperti Martin Luther King, Ibu Teresa. Jadi dunia merasa berhutang budi ketika mereka meninggal. Dunia
menjadi berbeda karena mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita menghayati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup orang Kristen memiliki karakter yang istimewa karena kita hidup bukan seperti ciptaan Tuhan yang lain yang menerima kenyataan apa adanya. Hidup orang Kristen bukanlah hidup yang pasif, yang hanya menerima segala sesuatu sebagai nasib. Tetapi Tuhan memberikan kita ruang, waktu, dan kesempatan melalui komunikasi yang intim dengan Tuhan pencipta kehidupan ini. Seperti Raja Hizkia yang kisahnya kita baca hari ini. Hizkia sebenarnya tidak istimewa. Ia hanya memerintah selama 29 tahun. Namun dicatat bahwa di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Kelebihan Hizkia adalah hidup benar di hadapan Tuhan dan menghancurkan berhala di Yehuda. Jadi apa yang dilakukan oleh Hizkia tidak sia-sia. Sehingga semua itu masuk dalam perhitungan Tuhan ketika Hizkia memohon dalam doanya. Dalam doanya, Hizkia hanya mengingatkan Tuhan bahwa ia telah berlaku setia kepadanya, percaya, bersandar, serta taat kepada firman-Nya. Tuhan pun mengabulkan doa permohonan Hizkia, bukan semata-mata karena hal-hal baik yang telah ia lakukan, melainkan karena kasih setianya kepada keluarga Daud. Hizkia mendapatkan peneguhan akan jawaban Tuhan melalui suatu tanda yang spektakuler, yaitu waktu yang dimundurkan 10 tapak, yaitu sekitar 15 menit. Saudara-saudara bisa baca pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu pada ayat yang ke-11. Keputusan Tuhan yang mengabulkan atau menolak permohonan panjang umur Hizkia adalah hak penuhnya Tuhan. Namun respons Hizkia dan tindakannya setelah doanya dikabulkan adalah tanggung jawab Hizkia. 15 tahun bukan waktu yang singkat. Bagaimana Hizkia mengisi hari-hari depannya dan membuktikan apakah permintaannya itu bijaksana atau tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bagi anak-anak Tuhan yang telah dianugerahi kepastian keselamatan, pendek atau panjang umur bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, yang berguna, dan yang berkenan kepadanya. Seharusnya doa kita sama seperti doa Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena itu saudara-saudaraku, doa panjang umur hampir tidak pernah kita lewatkan untuk orang-orang yang kita sayangi, bahkan juga untuk diri kita sendiri. Namun sesungguhnya yang paling penting adalah bukan berapa panjang umur yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mengisinya dengan sesuatu yang berharga. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketahuilah bahwa sesungguhnya jatah umur tiap-tiap orang itu telah ditentukan Allah dengan adil. Umur panjang adalah berkat yang tak terkira besarnya yang diberikan Tuhan untuk mereka yang mengasihinya. Tuhan melimpahi mereka dengan berkat yang besar, umur panjang dan kehormatan. Ia sanggup memberikan umur panjang asalkan itu memiliki dampak yang baik untuk pertumbuhan rohani kita dan orang lain. Seiring dengan doa panjang umur yang kita panjatkan, kita harus menunjukkan tanggung jawab terhadap waktu yang masih kita miliki, bahwa kita benar-benar memakainya untuk hal-hal yang berharga. Semoga
Tuhan memberkati kita dengan umur, waktu, dan kesempatan yang mampu kita pakai dengan sebaik-baiknya, yang bermanfaat buat hidup kita dan orang lain, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dunia ini. Amin. Mari saudara-saudara kita kembali satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karenanya ya Bapa, ajarilah kami untuk dapat menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dan mampu menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, agar hidup kami juga dapat bermanfaat bagi orang lain untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami dapat menjadi berkat dalam hidup kami hari ini bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.